Jika di Gili Air dan Gili Meno sampah hanya dipilah lalu dibawa ke daratan, maka berbeda dengan penanganan sampah di Gili Trawangan. Di Gili Tercantik itu, selain dipilah sampah terlebih dahulu diolah menjadi barang bernilai ekonomis sebelum diangkut ke belakang pulau. Meski melalui pemilihan dan pengolahan, namun gunungan sampah di Gili Trawangan semakin hari semakin menggunung. Hal itu terjadi disinyalir karena jumlah sampah harian yang diproduksi sangat tidak sebanding dengan kemampuan mengolah sampah. Penanganan sampah di Gili Air dan Meno sedikit berbeda dengan pengolahan sampah di Gili Trawangan. Demikian diceritakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Utara di kantornya beberapa waktu lalu. Rusdianto menjelaskan jika di Gili Air dan Gili Meno sampah yang dibawa ke daratan sebelumnya telah dipilah oleh Gili Care, maka sedikit berbeda dengan penanganan sampah di Gili Trawangan. Sebelum sampah diangkut ke TPA yang ada di belakang pulau, sampah-sampah harian itu terlebih dahulu dipilah dan diolah oleh pihak rekanan sehingga menjadi barang bernilai ekonomis. Pun demikian, gunungan sampah di Gili Trawangan setiap hari semakin tinggi. Lalu apa yang menyebabkan gunungan sampah itu tak tertangani dengan baik? Rusdianto menjawab jika kemampuan pihaknya baik dalam memilah maupun mengolah sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Sehingga sampah harian tidak bisa tertangani lalu akhirnya menumpuk dengan sampah sebelumnya dan menjadi gunung sampah yang sangat mengganggu kenyamanan wisatawan dan masyarakat setempat. Kelompok-kelompok masyarakat pengolah sampah. Pola seperti yang di Gili Air itu sama, di Meno juga seperti itu. Jadi sebagian sampah itu kita bawa keluar. Sedangkan untuk di Trawangan itu kan sudah terbangun TPST, tempat pengolah sampah terpadu. Tapi dengan kondisi di Trawangan dengan timbulan sampah yang besar, ya, dan existing sampah di situ kan dari dulu ya, puluhan tahun lah sebelum Lombok Utara ini terbentuk memang sudah ada existing sampah di lokasi tersebut. Dan sekarang dengan adanya TPST dan juga ada peralatan di situ memang sudah mulai dipilah dan diolah. Namun hasil pemilahan dan pengolahan ini masih sangat kecil dibandingkan dengan timbulan sampah harian. Ya, ke depan kita ingin bagaimana peralatan di situ, termasuk juga mungkin penambahan tenaga SDM, sumber daya manusia, kan, sehingga timbulan sampah harian ini bisa langsung diselesaikan. Tidak ada lagi sampah yang dibawa keluar dari TPST. Tapi sekarang ini memang belum bisa diselesaikan timbulan sampah harian ini, masih banyak yang dibawa di luar TPST. Ditambahkan Rusdianto bahwa ke depan pihaknya ingin agar sampah harian yang volumenya hingga 30-an ton setiap hari bisa ditangani langsung. Dan untuk merealisasikan hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Utara berencana menambah perlengkapan pengolah sampah dan tenaga kerja sehingga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena biaya yang tidak sedikit dan banyak sektor lain yang juga harus dikerjakan oleh pemerintah daerah setempat, maka DLHK saat ini hanya bisa berharap kepada warga Gili untuk meningkatkan kesadaran dalam memilih dan mengolah sampah sebelum dibawa ke TPS, sembari menunggu rencana penambahan alat dan tenaga kerja yang belum dapat dipastikan kapan akan terrealisasi. Dan untuk lebih jelasnya rencana penambahan alat dan tenaga kerja dan pengolahan sampah di Gili Trawangan, berikut wawancara lengkap wartawan media ini
dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Utara. Kita masih berusaha untuk mendapatkan peralatan-peralatan yang memadai, dan juga tentu penambahan tenaga sesuai dengan volume sampah yang ada di sini. Harapan kita timbulan sampah harian ini langsung bisa diselesaikan, tidak ada lagi sisa atau residu yang harus kita bawa keluar. Kalaupun ke depan ada residu tapi volumenya kecil ya. Tidak besar. Ya, tidak besar, karena kalau kita angkut dari terowongan ke TPA itu, nah, ini yang menjadi PR kami, dan memang kami mengharapkan dukungan sehingga ke depan kita mendapatkan peralatan-peralatan yang memadai. Berapa estimasi anggaran Pak untuk keperluan menyelesaikan Tumpukan Iya. existing yang dulu-dulu begitu tuh Pak Haris? Jadi memang dua hal yang harus diselesaikan paralel ya. Timbulan sampah harian dan juga menyelesaikan existing ya tumpukan sampah yang ada. Jadi kalau tidak kita bisa selesaikan timbulan sampah harian ini, ya pasti menambah Volume yang sudah ada. volume sampah yang sudah ada di tumpukan sekarang ini ya. Jadi ini yang kita upayakan, karena sehari yang maksimal mungkin 1 ton yang bisa diolah. Artinya kan sisanya itu yang menambah ke Tumpukan itu. yang sudah ada. Kira-kira itu sehari itu bisa berapa ton itu produksi sampah? Pada saat high season itu ya 8 sampai 14 ton lah. Berarti jauh sekali yang bisa diolah itu Jauh Pak ya? sekali, masih kecil yang bisa diolah. Sehingga ini kan tentu ya sangat riskan sekali di daerah pariwisata. Ini Pak. Jadi kalau kita melihat yang sekarang itu tidak hanya sampah rumah tangga ya. Itu ada juga dari kegiatan sampah kebun, karena kita lihat ada pelepah kelapa, ada bongkaran atap juga dibawa ke situ. Yang sebenarnya itu ke depannya tidak ada lagi yang dibawa ke situ. Jadi untuk yang tidak bisa dipilih diolah sana, yang memang harus dibawa ke pinggir. Ini yang menjadi ya PR kita. Dulu pernah ada kajian, tapi kayaknya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dulu. Mesti relatif besar lah ukuran Lombok Utara untuk menganggarkan itu. Apalagi kita mau menyelesaikan dua-duanya itu, tumpukan sampah dengan timbulan sampah harian. Iya, memang kita minta kepada mitra kita KSM di situ untuk memaksimalkan pemilahan. Dan dulu beberapa hotel itu juga sudah melakukan pengolahan sendiri ya. Tapi sekarang sepertinya udah ya minim. Dari Gangga Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan.